Salam olahraga, perkenalkan nama saya Bremalaya, NIM 61831111065 dari kelas PJKRB 2018 Universitas Negeri Medan. Oke, baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil dari kerja saya dalam mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Kepelatihan. Bab 8, Dasar Data Metodologi Latihan Kematangan Psikis. Dasar-dasar metodologi latihan kematangan psikis dibagi menjadi 7. Yang pertama, pengertian mental. Yang kedua, aspek-aspek mental olahragawan. Yang ketiga, pembinaan mental. Yang keempat, sasaran latihan mental. Yang kelima, bentuk-bentuk latihan mental. Yang keenam, ketegaran mental. Yang ketujuh, kematangan bertanding. Yang pertama, pengertian mental. Soeharno 1983 mendefinisikan mental atlet sebagai aspek abstrak berupa daya penggerak dan pendorong untuk mewujudkan kemampuan fisik, teknik maupun taktik dalam aktivitas olahraga. Yang kedua, aspek-aspek mental olahragawan. Yang satu, temperamen atau pemberani, periang, penakut, pemarah. Yang kedua, kejiwaan atau perasaan, mencakup kemauan, keinginan, dan kehendak. Yang ketiga, kepribadian atau personality seorang atlet, mencakup tanggung jawab, sportif, jujur, dan disiplin. Oke, yang ketiga, pembinaan mental. Yang pertama, melalui latihan fisik. Jadi pembinaan mental itu bisa kita dapatkan melalui latihan fisik. Yang kedua, melalui sikap keteladanan dari pelatih. Kita bisa meniru keteladanan dari seorang pelatih. Yang ketiga, membiasakan keteraturan hidup sehari-hari. Yang keempat, membuat petunjuk baik di dalam latihan ataupun di luar latihan. Yang kelima, memberikan motivasi. Yang keenam, menanamkan akidah sesuai keyakinannya, agamanya, dan secara konsekuen melaksanakannya. Kita masuk yang keempat, sasaran latihan mental. Yang pertama, mengontrol perhatian, konsentrasi pada kemampuan, dan perhatian pada satu titik tertentu. Yang kedua, mengontrol emosi, menguasai perasaan marah, benci, gembira. Tiga, mengembalikan kekuatan sesudah latihan. Yang keempat, berusaha menyadari keadaan tubuhnya sehingga mampu mengorganisir ketegangan. Yang kelima, mengembangkan kepercayaan diri. Yang keenam, membuat perencanaan faktor bawah sadar. Yang ketujuh, rekonstrukturisasi pemikiran. Apa yang dipikirkan akan berpengaruh terhadap penampilan. Jadi saat kita bertanding, pikiran kita harus ke tujuan kita, ke lawan kita. Intinya kita harus fokus ke tujuan kita, ke lawan kita kalau kita bertanding. Yang kelima, bentuk-bentuk latihan mental. Satu, relaksasi. Relaksasi adalah pengembalian keadaan otot pada kondisi istirahat setelah kontraksi. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi berupa aktivitas pemusatan perhatian pada suatu objek tertentu. Yang ketiga, visualisasi. Latihan visualisasi adalah suatu latihan dalam pikiran atlet. Atlet melakukan gerakan yang benar-benar melalui imajinasinya, dan setelah dimatangkan kemudian dilaksanakan. Kemudian yang keenam, ketegaran mental. Ketegaran mental adalah kondisi atlet untuk tetap mampu berpikir positif meskipun dalam keadaan tertekan.
Ciri-ciri olahragawan yang memiliki ketegaran mental antara lain: 1. Rileks. 2. Tenang. Yang ketiga, energik. Yang keempat, tidak mudah cemas. Yang kelima, optimis. Dia yakin. Yang keenam, selalu riang. Tidak ada tekanan bagi dirinya. Yang ketujuh, selalu berusaha. Yang ke-8, konsentrasi terjaga. Jadi dia fokus, atlet fokus saat bertanding. Yang ke-9, percaya diri. Ya, ini yang paling penting, percaya diri. Karena jika seorang atlet waktu bertanding tidak memiliki percaya diri, itu akan mempengaruhi penampilannya. Yang ke-7, kematangan bertanding. Kematangan bertanding atau mental juara adalah kemampuan yang dimiliki olahragawan dalam menerapkan kemampuan fisik, teknik, taktik dalam pertandingan secara konsisten meskipun menghadapi situasi, kondisi, atau tempat yang berbeda. Oke, baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam olahraga.